pada pagi hari ini kita juga diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala masih bisa dipertemukan oleh salah satu bulan yang mulia, bulannya Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Muharram. Bulan Muharram adalah salah satu bulan yang termasuk dari 4 bulan haram di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Taubah, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran." Sesungguhnya jumlah bulan, inna iddatasy syuhuri indallahi, di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jadi 12 bulan itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dan di antaranya ada minha arba'atun hurum. 4 bulan yang itu menjadi bulan haram. Di dalam bulan haram Allah Subhanahu wa taala melarang kaum Arab untuk berperang. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bulan haram itu jumlahnya ada 4. Ats-tsalatsatul mutawalliyat. Ketiganya itu berurutan. Yang pertama adalah dimulai bulan haram itu dari Dzulqa'dah. Setelah Dzulqa'dah berurutan Pak, Dzulhijjah. Setelah Dzulhijjah sekarang bulan apa? Bulan Muharram. Yang satunya itu ada di bulan Rajab. Jadi yang 3 itu berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Yang satunya berada di bulan Rajab. Di dalam bulan haram itu, terutama di dalam bulan Muharram yang pertama ini, Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW mensyariatkan sebuah puasa sunnah, yakni puasa apa? Asyura, nanti pada tanggal 10 Muharram. Tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal berapa? Enggak, tanggal 6 hari Ahad. Nanti mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan puasa Asyura. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Imam Malik rahimahullah diberikan surat oleh seorang temannya yang bernama Abdullah Al-Umari. Yakni Abdullah Al-Umari ini adalah seorang yang dia itu ahli ibadah. Kehidupannya banyak sekali dihabiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Malik ini kita tahu bahwa Imam Malik itu adalah salah satu dari imam mazhab 4, imam yang 4. Yakni ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Imam Malik ini adalah seorang ahli yang beliau itu banyak waktunya itu dihabiskan untuk menuntut ilmu dan juga untuk mengajar. Ketika itu Abdullah Al-Umari, sahabat dari Imam Malik ini, mengirim surat kepada Imam Malik yang isinya mengatakan bahwa, wahai Imam Malik, kenapa engkau tidak lebih banyak beribadah menyepi atau menyendiri? Kebiasaan para ahli ibadah yakni menyepi dan menyendiri untuk melakukan sebuah ibadah agar ibadahnya khusyuk. Kenapa engkau tidak lebih banyak untuk beribadah atau menyepi atau menyendiri sehingga engkau mempunyai sebuah amalan ibadah yang baik? Dengan bijaknya Imam Malik menjawab surat dari temannya Abdullah Al-Umari ini dengan sebuah kalimat yang sangat-sangat bagus sekali. Sebuah kalimat yang nanti akan menjadikan kalimat ini bisa sebagai patokan dalam kehidupan kita.
Apa yang dikatakan oleh Imam Malik dalam suratnya? Beliau mengatakan, Inna Allah Ta'ala qasamal a'mal kama qasamal arzak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu membagi amal seseorang itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu membagi rezeki kepada seseorang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu membagi amal seseorang itu seperti membagi-bagikan rezeki kepada seseorang. Farubba rajulin futiha lahu fis shalah wa lam yuftalahu fis shaum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu membagi rezeki kepada seseorang. Ada seseorang itu yang dibukakan pintu sholat, tapi tidak dibukakan pintu shaum. Ada seorang itu yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk sholat, tapi tidak dimudahkan darinya itu pintu shaum, pintu puasa. Ada seorang itu yang gampang sekali melakukan sholat. Setiap saat waktunya sholat tahajud, dia bisa bangun jam 3, jam 2, gampang sekali melakukan sholat. Ini di luar sholat fardu nih Bapak. Bukan sholat fardu, sholat nafilah atau sholat sunnah. Kalau sholat fardu sudah wajib untuk melakukannya, setiap muslim harus melakukannya. Ini adalah sholat nafilah, sholat yang nilainya sunnah. Ada seorang itu yang gampang sekali, mungkin dari kita sekalian ada yang seperti itu. Gampang sekali melakukan sholat jam 2, jam 3, setengah 3 sudah bangun. Dengar ayam berkokok saja sudah bangun. Ada cicak jatuh peluk jam 3 itu bangun, gampang sekali. Tapi ada seorang itu yang sholatnya gampang, sholat tahajud misalnya, atau sholat duha itu gampang sekali, tapi untuk berpuasa di siang hari itu ada yang kesusahan. Puasa Senin Kamis itu susah. Sholat puasa, apalagi puasa Senin Kamis saja susah, apalagi puasa jauh. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Ada yang seperti itu, boy. Jadi ketika sholat itu gampang sekali. Sholat duha, sholat tahiyatul masjid, sholat tahajud misalnya, gampang sekali melakukannya. Tapi ketika puasa itu berat. Seperti Allah Subhanahu wa taala membagi rezeki kepada seseorang. Kita tahu rezeki kita itu berbeda-beda. Ada yang satu masjid ini kerjaannya sama semua. Enggak mungkin. Ada yang berdagang, ada yang guru, ada yang karyawan pabrik, ada yang kantoran dan lain sebagainya. Ada yang buka bengkel, ada yang tukang bangunan dan lain sebagainya. Allah itu membagi rezeki itu seperti itu. Ada seorang itu yang berdagang itu gampang sekali, gampang banget. Lihat barang di pasar, dia lewat pasar lihat barang baru yang belum pernah ada, dirilis langsung jiwa dagangnya muncul. Wah, ini kalau dijual untung banyak ini. Kayak Mail TV gitu ya. Lihat apa-apa sudah jadi barang jualan. Ada yang seperti itu, gampang sekali. Tapi untuk mengajar misalnya, Masya Allah susah, ngomong itu tidak bisa. Apalagi bengkel, apalagi tukang bangunan tidak bisa. Ada juga yang profesinya itu sebagai guru. Ketika guru, ya dia mengajar itu gampang, luas, ngomongnya itu luas, mendekati anak-anak itu luas, mendekati pendengarnya itu luas. Tapi untuk berdagang susah sekali, sangat-sangat susah. Dikasih barang gratis, ini juga ini gratis, kasih jualan, ya nggak bisa, nggak laku-laku. Ada yang seperti itu. Jadi rezeki seseorang itu berbeda-beda, seperti amal seseorang itu juga berbeda-beda. Para sahabat itu pun seperti itu. Ada salah seorang sahabat itu yang dibukakan pintu sholat. Hampir semua sahabat itu pasti mempunyai keutamaan amalannya masing-masing. Kecuali satu, kecuali seorang. Siapa?
Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Abu Bakar As-Siddiq itu beliau mempunyai amalan itu hampir semua dikerjakan dan beliau mampu. Dan beliau didoakan oleh Rasulullah SAW nanti akan masuk surga dari segala pintu. Ketika Rasulullah SAW setelah sholat subuh, biasanya beliau setelah sholat subuh itu menghadap ke para sahabatnya, lalu beliau mengabsen satu persatu. Beliau bertanya, wahai sahabatku, adakah pagi hari ini yang sudah sholat subuh, sudah sholat tahajud? Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Adakah pagi hari ini yang sudah menyantuni orang miskin atau menyantuni fakir miskin? Lagi-lagi Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Adakah dari kalian yang saum pada hari ini? Lagi-lagi Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Adakah kalian yang sudah berinfak pada pagi hari ini? Lagi-lagi Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Hanya Rasulullah, hanya Abu Bakar saja yang bisa melakukan hal seperti itu. Para sahabat yang lain itu pasti mempunyai amalan andalan masing-masing. Kita contohkan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu adalah seorang muadzinnya Rasulullah SAW, dan beliau itu sudah terdengar terompahnya oleh Rasulullah SAW itu di surga. Sebab amalan apa? Karena beliau itu selalu sholat ketika setelah selesai berwudu. Ketika selesai berwudu, beliau sholat 2 rakaat. Amalnya seperti itu. Ada juga Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang sahabat yang ahli tafsir. Beliau adalah seorang sahabat yang ahli Quran. Bacaan Qurannya Masya Allah. Ketika beliau ditanya oleh salah seorang temannya, salah seorang sahabat, wahai Ibnu Mas'ud, kenapa kok kamu jarang puasa pada hari-hari biasanya? Lalu Ibnu Mas'ud menjawab, ana idza sumtu, saya ketika puasa, da'uftu fi qira'atil Quran. Saya ketika puasa, saya menjadi lemah dalam membaca Al-Quran. Saya menjadi tidak bersemangat dalam membaca Al-Quran. Wal qira'atul Quran ahabbu minas shaum. Dan membaca Al-Quran itu lebih aku sukai daripada puasa. Kenapa? Karena beliau sudah dibukakan pintu qira'atul Quran. Dimudahkan Allah Subhanahu wa taala menjadi sahabat yang ahli Quran. Karena sudah didoakan oleh Rasulullah SAW menjadi sahabat yang ahli dalam takwil, dalam tafsir. Beliau menjadi ahli dalam tafsir dan ahli dalam Al-Quran. Tapi untuk melakukan shaum, beliau kesusahan. Ada yang seperti itu Bapak Ibu sekalian? Ada, pasti kita mempunyai sifat yang seperti itu. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW, tentunya kita ingat cerita ketika Rasulullah SAW pada suatu setelah sholat, setelah kajian, pada saat itu di Masjid Nabawi para sahabat sedang berkumpul. Rasulullah SAW bersabda, "Qad jaa'a min ahli jannah." Akan datang kepada kita itu seorang yang calon ahli surga. Otomatis para sahabat menoleh ke belakang. Siapa sih yang datang? Ahli surga itu siapa yang datang? Ada seorang sahabat ini tidak terlalu terkenal gitu. Jadi mungkin sahabat yang terkenal itu Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Tapi sahabat ini tidak terlalu terkenal. Datang dengan masih bercucuran air wudhu, masih basah air wudhu, dan beliau membawa terompahnya masuk ke dalam Masjid Nabawi. Para sahabat menoleh. Ternyata yang datang sahabat itu. Besoknya lagi seperti itu lagi. Qad jaa'a min ahli jannah. Akan datang kepada kita itu seorang yang ahli surga, calon ahli surga. Lalu sahabat menoleh lagi, orang itu lagi yang datang. Sampai ketiga kalinya Rasulullah SAW bersabda seperti itu. Ada salah seorang sahabat
Abdullah bin Amr bin As, anaknya Amr bin As, penasaran dengan orang itu. Apa sih amalan orang itu sampai orang itu dijuluki ahli surga? Lalu dengan apa namanya? Dengan berbagai cara beliau meminta untuk menginap di rumahnya orang. Ketika minta izin untuk menginap di rumah orang itu, beliau ingin melihat apa amalan orang ini sebagai ahli jannah. Ya, ketika dilihat ya amalan orang itu seperti biasanya, amalan sahabat itu seperti biasanya. Sholat malam juga cuma sebentar. Sholat juga seperti biasanya. Infak rumahnya tidak terlalu bagus. Sekedarnya saja, yang lain sekedarnya saja. Ketika sudah 3 hari, akhirnya tidak terjawab penasaran itu, Abdullah bin Amr bin As mengatakan, wahai temanku, wahai Fulan, saya sesungguhnya menginap itu dengan tujuan untuk melihat amal, melihat kamu. Kenapa kamu dari 3 hari kemarin dikatakan oleh Rasulullah SAW jadi ahli surga? Akhirnya Fulan itu menjawab, sesungguhnya saya tidak melakukan apapun. Akhirnya dengan sedikit kecewa, sedikit merasa putus asa, Abdullah bin Amr bin As berbalik. Lalu dipanggil lagi oleh orang itu. Mungkin ini yang mungkin ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Saya setiap mau tidur, pasti saya menghilangkan rasa dengki, rasa iri sesama umat muslim, sesama saudaraku, sesama umat muslim yang lain. Jadi ketika beliau mau tidur, itu beliau hilangkan semua rasa dengki, rasa iri, penyakit hati itu semua dihilangkan. Nanti ketika bangun, rasa itu sudah hilang. Yang tadi sebelumnya sudah mau tidur itu dalam kondisi dengki, dendam dan lain sebagainya, dihilangkan ketika mau tidur, dan ketika bangun tidur itu sudah hilang semuanya. Sudah dia hapuskan rasa itu. Akhirnya Abdullah bin Amr mengatakan, oh seperti ini amalannya ternyata yang tidak semua orang bisa melakukannya. Apalagi kita Pak ya, punya dendam 1 tahun mungkin masih terasa. Baru mau menghilangkan rasa iri kita, sudah mau tidur tekadnya mau menghilangkan rasa iri kita, itu tangga kita lebih motor banget, muncul lagi rasa iri. Begitu terusnya. Susah itu Pak. Dendam awas besok biasanya dendam itu seperti itu biasanya. Orang dendam itu ya awas besok ya, nggak awas sekarang ya itu, awas besok ya, seperti itu biasanya. Bangun tidur ya merencanakan nanti tak apain ya orang. Itu yang susah. Ternyata tidak semua orang bisa. Oh iya benar apalagi seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim yang nanti mendapatkan husnul khatimah, kita tentunya mendapatkan nanti kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah itu salah satunya adalah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi beramal soleh. Rasulullah SAW bersabda bahwa nanti manusia itu akan dibangkitkan sesuai dengan kematiannya. Lalu Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya bahwa seseorang itu nanti akan dimatikan sesuai dalam kondisi kebiasaannya. Kebiasaannya kita itu seperti apa? Amalan kita, amal soleh kebiasaan kita itu seperti apa? Baru kemarin Bapak Ibu ya tanggal 17 bulan Mei kemarin, mungkin Bapak Ibu juga dengan beritanya viral karena masuk video di media sosial banyak sekali. CCTV di daerah Mantong itu ada masjid namanya Masjid Mujahidin Mantong. Kemarin viral beritanya pas tanggal 17 bulan 5 itu ada seorang yang beliau itu selalu menjadi muadzin di pagi hari, muadzin yang selalu memandangkan adzan pada saat jam 3. Nah, ketika itu pada hari itu beliau memandangkan adzannya terputus. Lalu
takmir masjid satunya, muadzin satunya itu melihat dari CCTV. Dari CCTV ternyata setelah dilihat CCTV itu sudah dalam kondisi jatuh tertidur. Lalu beliau yang melihat CCTV itu bergerak datang ke masjid melihat kondisinya, ternyata beliau sudah meninggal. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi memandangkan adan. Pas dalam kata-kata as-sholatu khairu minan naum. Nanti silakan Bapak Ibu lihat di media sosial banyak sekali viral kan? Seperti itu. Kalau mungkin ya, mungkin enggak kalau kita meninggal dalam posisi itu baru sekali ada mu'adzin terpetik mu'adzin meninggal, kemungkinan besar itu. Kalau kita pasti menyangkanya beliau itu sudah sering sekali, sudah kebiasaannya seperti itu. Utsman bin Affan meninggal dunia dalam kondisi apa? Puasa dan memeluk Al-Quran. Pastinya kita mengatakan bahwa Utsman itu ahli puasa dan Utsman itu ahli Quran. Bukankah mushaf sekarang ini dijuluki mushaf Utsmani? Al-Quran sekarang ini dijuluki mushaf Utsmani. Kenapa? Karena yang mengumpulkan, yang membukukan perhatiannya terhadap Al-Quran itu adalah sahabat Utsman bin Affan. Beliau meninggal dalam kondisi mengelola Al-Quran dan dalam kondisi saum. Paginya beliau mimpi saya diajak buka puasa oleh Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Saya berpikir, kenapa saya diajak buka puasa sama Rasulullah, Abu Bakar dan Umar? Ternyata jawabannya adalah beliau meninggal sebelum maghrib, pas dalam kondisi masih berpuasa. Disuruh untuk berbuka sama istrinya, yang menemani hanya istrinya, satu orang yang menemani istrinya setelah beliau dibunuh oleh orang-orang pembela, orang-orang Khawarij. Yang menemani hanya istri. Disuruh untuk berbuka puasa, berbuka biar kamu buat. Akhirnya Utsman bin Affan mengatakan tidak, saya nanti mau berbuka bersama Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Beliau meninggal sebelum maghrib dalam kondisi memeluk Al-Quran dan dalam kondisi masih berpuasa. Kita mengatakan Utsman bin Affan sebagai ahli saum. Kenapa? Karena kebiasaannya seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat bahwa ternyata kebiasaan yang nanti akan kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam posisi seperti itu, tentunya kita harus bertekad. Kita mempunyai satu amalan yang itu menjadi istilahnya kalau bahasanya menjadi wirid kita. Bukankah ahabbul a'mal dawamuhu wa qalla? Bukankah Allah Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik amal adalah dawam itu apa? Terus menerus, continue terus menerus istiqomah. Wa in qalla, meskipun sedikit. Kita tuh harus mempunyai amalan andalan yang nanti insya Allah mudah-mudahan kita berdoa dimatikan dalam kondisi itu. Apapun itu, baik itu nanti yang menjadi potensi amalan kita. Jadi tugas manusia yang pertama adalah kita itu mencari apakah potensi amalan kita. Kita bisa melihat diri kita. Apa sih nanti Bapak Ibu yang gampang melakukan amalan itu apa? Sesuai dengan potensi masing-masing. Berbeda satu dengan yang lain. Yang kedua, ketika kita telah menemukannya, kita istiqomahkan. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah. Apapun itu. Baik itu mungkin doa zikir pagi setiap kita bisa melakukan, atau tahiyatul masjid, atau sholat tahajud, atau sholat duha. Mungkin yang potensinya berinfak sebanyak-banyaknya. Yang potensinya bisa melakukan saum. Apapun itu, amalan apapun itu. Kalau sudah kita menemukannya, sudah kita nyaman melakukannya, enak dalam melakukannya, kita bisa melakukannya setiap hari, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diistiqomahkan. Yang ketiga, tugas manusia, kita tidak boleh mencela amalan orang lain. Saya ahli sholat tahajud, kamu apa? Tidak boleh kayak gitu.
Saya lo infak terus, kamu apa amalannya? Gak boleh kayak gitu. Seorang itu potensinya beda-beda. Bisa jadi seorang dibukakan ini, bisa jadi orang lain. Kita tidak boleh mencela amalan-amalan orang lain, dan kita tidak boleh membanggakan diri dengan amalan kita. Itu tugas kita. Yang pertama, menemukan, mencari amalan yang cocok bagi kita, yang menjadi potensi kita. Yang kedua, ketika kita sudah ketemu, kita istiqomahkan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nanti diwafatkan dalam kondisi kita sedang melakukan amalan itu. Yang ketiga, kita tidak boleh mencela amalan orang lain karena potensi masing-masing seorang itu berbeda. Bukankah pintu surga itu ada jumlahnya, ada berapa poin? 8. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan pintu surga itu 8? Kenapa nggak satu pintu saja? Ada pintu sholat, ada pintu saum, pintu arroya, dan sebagainya, ada pintu jihad. Agar nanti potensi amal orang-orang itu beda-beda. Amalan orang-orang itu beda-beda. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salahnya, kami mohon maaf. Apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya minta mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita akhiri pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.